Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dijadwalkan memeriksa ex-pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo, ayah tersangka pelaku penganiayaan Mario Dandi Satrio. KPK ingin mengklarifikasi harta kekayaan Rafael senilai 56 miliar rupiah. KPK akan mengonfirmasi harta dan sumber harta kekayaan Rafael berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Harta Rafael menjadi sorotan usai putranya Mario Dandi menjadi tersangka kasus penganiayaan remaja. Dan kami telah mengirimkan undangan untuk melakukan klarifikasi pada hari Rabu dan akan dilakukan nanti di Gedung Merah Putih KPK. Konteksnya adalah untuk mengkonfirmasi ataupun melakukan klarifikasi atas daftar isian harta yang telah disampaikan oleh yang bersangkutan. Jadi tentu yang wajib hadir adalah yang bersangkutan dan kita harapkan yang bersangkutan membawa bukti-bukti yang dibutuhkan. Soal harta Rafael disorot berbagai pihak, terbaru Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan harta kekayaan Rafael harus diselidiki. Mahfud menyebut ada dugaan pencucian uang dalam harta milik Rafael. Dari Kejaksaan Agung, kemudian 2013 PPATK sudah berkirim surat ke KPK tentang adanya beberapa hal yang diduga pencucian uang dan proses didapat yang tidak sah oleh saudara Alun sebagai orang tuanya. Ini bukan karena kita benci, bukan karena kita dendam, tetapi kita mau menegakkan hukum dan mendidik masyarakat di negeri ini. Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi kepada korban David pada akhirnya menyeret ayah tersangka Rafael Alun yang hartanya disorot karena gaya hidup mewah yang pertama kali terungkap lewat sang anak. Ini yang disorot Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam arahannya kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Sri Mulyani meminta semua jajarannya untuk refleksi dan evaluasi jika selama ini ada yang suka pamer gaya hidup atau barang mewah di akun sosial medianya. Jadi kalau Anda mau memamerkan apapun di media sosial, Anda tahu bahwa Anda tidak sebagai individu. Anda adalah wakil dari Kementerian Keuangan. Meskipun itu harta Anda pribadi, Anda dapat dari kerja keras. Tapi Anda tahu bahwa persepsi publik terhadap bendahara negara seperti kita itu sensitif. Oh, kemarin kayaknya biasa aja Bu kayak gitu. Ya sekarang nggak biasa. KPK menjadwalkan pemeriksaan Rafael Alun Kamis pagi untuk mengklarifikasi laporan hartanya. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, harta janggal dari ex-pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun diungkap oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Bagaimana kemudian pengusutannya nanti? Kita akan ulas bersama Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 Saud Situmorang. Ada juga Manajer Riset Seknas dari Fitra, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Baidul Hadi, serta pakar hukum tindak pidana pencucian uang, Yenti Garnasih. Mbak Yenti hadir melalui sambungan telepon. Mbak Yenti, saya sapa dulu. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya. Selain Mbak Yenti, sekali lagi ada, saya akrabnya manggilnya Bang Saud sih dari dulu ya. Bang Saud, selamat pagi, dan Mas Hadi selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi Mas Bayu, selamat pagi semua. Saya ke Mbak Yenti dulu. Mbak Yenti, Pak Mahfud sudah mengatakan ada dugaan pencucian uang sedemikian rupa. Anda setuju juga? Apakah hanya dari LHKPN kecurigaan ini atau dugaan ini sudah bisa menguat, Mbak Yenti? Ya, memang LHKPN itu kan pada akhirnya kan turunnya ke TPPU. Jadi ketika ada LHKPN itu memang filosofinya kan itu ada dugaan TPPU. Jadi ketika KPK mengatakan bahwa masih jauh TPPU-nya, ya saya jadi bingung ya. Justru di situ kan. Jadi nanti kalau jadi kasus pun ini masuknya dari TPPU dulu, yaitu bahwa ada harta kekayaan yang mencurigakan yang ada dalam LHKPN. Diselidiki, baru nanti dilihat yang mencurigakan itu apa saja, yang mana, kan ini 2012 ya. Ini saya kemarin dengar dari KPK yang 2012, katanya memang sudah ada mencurigakan, tetapi waktu itu di Kejaksaan KPK hanya dapat awalnya dari KPK sebetulnya, karena KPK mendapatkan
KPK mendapatkan tembusan gitu kan. Kalau melihat itu berarti dari ke KPK, kemudian KPK melihat bahwa pada waktu itu yang bersangkutan jenjangnya belum merupakan apa yang harus diperiksa oleh KPK berdasarkan Undang-Undang KPK pasal 11, maka diserahkan ke Kejaksaan Agung gitu dan diawasi oleh KPK yang 2012 gitu ya, yang disampaikan Pak Mahfud itu. Nah, permasalahannya sekarang adalah ini kan sekarang ada LHKPN apapun itulah ya, pada waktu 2012. LHKPN itu kan filosofinya mencegah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara. Ya ini bukan fungsi yang tidak strategis, sangat strategis karena kita mencegah. Nah itu di samping itu kita nanti kalau memang sudah terlanjur terjadi ya kita tindak, bahkan perlu juga kita OTT kan begitu. Jadi tapi pencegahan itu menempatkan satu tempat yang sangat strategis, harusnya seperti itu dengan LHKPN. Ini berdasarkan Undang-Undang 28 tahun 99 kan ada aturannya itu. Nah itu dari PKPKN yang waktu itu bagus sekali LHKPN-nya kemudian diadopsi masuk Undang-Undang KPK kan seperti itu. Maksudnya adalah bahwa jangan sampai ada pejabat negara yang juga bisa jadi karena menyalahgunakan kewenangannya kemudian melawan hukum atau menerima gratifikasi atau suap karena dia punya jabatan itu dan membolehkan atau tidak membolehkan yang harus boleh dan yang harus tidak boleh, maka itu berarti kan harta kekayaan pejabat negara itu kemasukan uang hasil kejahatan kalau itu nanti benar. Nah itu namanya TPPU gitu loh. Mudah sekali ngomong TPPU untuk hal ini. Dugaannya TPPU. Yang namanya dugaan itu didalami bisa berakhir pada clear, tidak ada apa-apa, juga bisa berakhir pada oh betul yang bersangkutan memang ada TPPU. TPPU-nya dari kejahatan apa? Jadi memang fokus pendekatannya adalah TPPU. Jadi jangan KPK mengatakan jauh dari TPPU ya. Kita putus asa dengar seperti itu ya. Masyarakat tentu bertanya-tanya, iya. Bang Saud, kita ngobrol soal ini kira-kira hari Senin yang lalu, baru 2 hari yang lalu, dan Bang Saud mengatakan memang agak ironis nih, yang Mbak Yenti katakan juga nyambung lagi dengan apa yang disampaikan pada hari ini. Kita ingat pada hari Senin kan ada Pak Yunus Husin, mantan Kepala PPATK mengatakan, kalau ada LHKPN yang kami laporkan dan sampaikan ke KPK, itu sudah barang jadi sebetulnya ada sesuatu yang salah. Nah, sekarang bola di tangan KPK hari ini, mantan pejabat Dijen Pajak ini, Rafael Alun akan diperiksa. Apa himbauannya, Bang Saud, agar harapan kita semua tidak kemudian menurun lagi nih? KPK sekarang pegang bola betul nih, Bang Saud. Ya, itu tadi yang disampaikan Bu Yenti itu kan sebenarnya pesan pertama beliau ya ketika 5 pimpinan KPK jilid 4 terbentuk itu saya ingat benar kita berlima dikumpul. Iya. Oh, betul. Bu Yenti. Saya ingat sampai sekarang itu Bu Yenti marah-marah. Pak Saud, predikat keren jangan dipikirin. Pokoknya kayak LHKPN itu udah dilihat aja lah karena ada placement, ada layering, ada integration. Itu kan ciri khas dari money laundering tuh di situ gitu. Makanya saya katakan saya paling cerewet di dalam hal itu. Apalagi kalau kita lihat LHA-nya, laporan analisisnya PPATK, itu barang kalau saya bilang sih udah matang, bukan setengah matang kalau saya bilang. Itu mereka buat laporan hasil analisis itu detail kok. Terus mungkin orang tanya, loh Pan itu periode Pak Saud 2012, pimpinan KPK mah bukan gue sendiri Pak. Itu harus kolektif kolegial, 5-5-nya harus sepakat mana yang harus didahulukan. LHA yang masuk dari PPATK itu barang mateng. Ada yang saya lihat itu sekarang sering muncul di TV itu ya, saya nggak usah nyebut siapa gitu. Itu sebenarnya waktu LHA-nya itu saya lihat orang itu memang banyak sekali transaksi yang mencurigakan, yang sampai orang itu masih berkeliaran sampai hari ini saya lihat di TV. Jadi itu. Waktu Bang Saud di sana itu laporan semacam ini yang dikirimkan PPATK ke KPK saja sudah cukup banyak pejabat kita yang LHKPN-nya bermasalah. Wih, banyak banget sampai makanya waktu itu almarhum Ki Agus tuh pernah datang ke KPK. Intinya sih sebenarnya beliau nanya, ini laporan-laporan gue LHA ini mau diapain di KPK? Kira-kira gitu dah. Pagi-pagi dia datang tuh dengan rombongan. Jadi maksud saya
kembali lagi memang ini mainstream pemikiran kita bersama ini, apakah itu umpamanya di jaksa-jaksa KPK, penyidik-penyidik, penyelidik, memang kita pahami, Pak Yunus Hussein bilang itu LHA itu bukan laporan Dumas, itu laporan yang sudah memang saya kebetulan pernah ke PPATK, bagaimana anak-anak muda bekerja di situ, main-main definisi, peralatan, teknologi, kemudian mereka koordinasi dengan yang lain, bahwa memang potensi yang disebut Bu Yenti tadi itu, bahwa di situ adalah apa namanya potensinya yang disebut sebagai pencucian uang atau TPPU, memang iya, karena kan coba deh dari 384 ribu lebih wajib LHKPN, bayangin, kita paham kadang-kadang penyidik atau petugas-petugas di KPK itu bagaimana bisa ngawasin 384 ribu lebih wajib LHKPN ini. Tetapi kalau kita mau sampling aja atau katakanlah diambil beberapa gitu, kemudian dipanggil, diklarifikasi, pasti mereka akan berhenti. Tapi karena 384 ribu ini seolah-olah dibiarin ngelapor, kalau udah LHKPN udah selesai ya udah, maka berketerusan. Jadi maksud saya, kalau dari perspektif pencucian uangnya sudah pasti, karena memang umumnya itu yang lapor-lapor itu semua itu koruptor juga lapor, gitu ya. Cuman nggak ditindaklanjutin sehingga berketerusan gitu. Waktu zamannya Pak Saud di KPK, apa yang menjadi kendala KPK kemudian ya cuma Pak Saud yang cerewet jadinya? Apa tuh Pak Saud? Ya pertama memang kita untuk mengikuti mereka itu kan saya selalu bilang dicek kalau dia beli mobil. Ya, kemarin mobilnya belum ada, ini keluar mobil, masuk dia belinya mobilnya tahun 10 tahun ke belakang atau 5 tahun ke belakang, dicek CC-nya berapa, dari mana uangnya. Itu bisa ditanya. Nanti nggak ada gunanya kali ditanya gitu ya, ya dia akan sebutkan, ya kalau kita tanya lebih detail, kamu belinya pakai apa, transfer di mana transfer banknya. Itu kan jadi lebih detail sehingga berefek jera. Nah itu yang masih belum kita pahami. Kalau bisa memang maunya satu gedung khusus, satu lantai itu gratifikasi dengan LHKPN itu disatuin gitu ya supaya nyambung, sehingga kemudian ya SDM-nya dibanyakin gitu. Bayangin 380, hampir 1,5 juta orang Mas, gimana ngawasinya gitu. Sehingga kadang-kadang ini saya bisa pahami 2012 itu lupa kali gitu ya. Lupa disimpan, kasih prioritas yang lain, kerja yang lain, kasus pajak yang lain juga banyak gitu ya. Ini ya udahlah, pajak yang udah pasti kita pastikan hasil produk OTT kemarin lah kan gitu umpamanya gitu. Jadi ada dari sisi penindakan ada prioritas, dari sisi pencegahan juga begitu. Jadi sekarang ini memang sebenarnya skala ekonominya yang kurang. Mindset berpikirnya itu sudah ada di KPK, kita bisa pahami itu. Tapi skala ekonominya artinya kurang masif lagi, kira-kira gitu. Jadi lagi saya ya terima kasih dikasih ilmu waktu sebelum ke KPK, Ibu Yenti ngasih briefing gua berapa jam itu dimarah-marahin. Dan akhirnya jadi paling cerewet, tapi sayangnya harus kolegial sedemikian rupa. Oke, nanti kita sambung Bang Saud. Mas Adi, Fitra sebagai LSM banyak menyoroti anggaran dan lain-lain. Tapi dari kasus-kasus seperti ini, apa yang sebetulnya Fitra juga temukan di sebuah institusi publik atau pemerintahan seperti misalnya Kemenkeu, Ditjen Pajak. Ini juga banyak Fitra temukan. Dan juga tidak ada tindak lanjutnya? Mas Adi? Ya, terima kasih Mas Bayu. Saya kira ini memang menjadi menjadi catatan serius ya bagi kita di dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia kan kayak gitu. Karena kita tahu bahwa sebenarnya juga tidak hanya di Dirjen Pajak atau Kementerian Keuangan, pasti banyak di kementerian-kementerian lain kan kayak gitu. Cuman tadi saya kira ini ada pertanyaan publik yang harus dijawab oleh institusi KPK seperti yang Mas Bayu sampaikan tadi. Ini kan sudah pernah dilaporkan tahun 2013 yang lalu, tapi kok tidak ditangani kan kayak gitu kan. Nah ini yang saya kira menjadi pertanyaan publik hari ini, sebenarnya kenapa? Nah, kalau tadi misalnya disampaikan ada problem soal banyaknya laporan dan kemudian sumber daya yang terbatas, saya kira di sistem kita itu kan ada pengawasan berjenjang sebenarnya kan kayak gitu. Selain KPK juga ada inspektorat di internal kementerian yang saya kira juga memiliki kewenangan yang sama untuk melakukan kontrol terhadap pegawai atau pejabat di masing-masing kementerian. Nah, bagaimana kemudian
koordinasi ya yang dilakukan oleh KPK, terus kemudian inspektorat, termasuk BPK, PPATK, ini saya kira memang perlu diperkuat sehingga problem ini tadi yang disampaikan Pak Saud, misalnya banyaknya laporan sampai hampir 1,5 juta laporan LHKPN itu bisa direspon secara baik kan kayak gitu. Dan di satu sisi kita juga perlu mengapresiasi ya upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak ini kan gitu, terutama PPATK yang sudah berinisiatif melaporkan kecurigaan itu kan kayak gitu. Tinggal bagaimana kemudian hari ini KPK menindaklanjuti secara serius ya kasus ini sebagai pembelajaran bagi pejabat-pejabat lain atau penyelenggara negara yang lain agar serius menyampaikan laporan keuangannya, bahwa LHKPN ini tidak hanya semata-mata administratif ya, untuk menggugurkan administratif, tetapi ini bagian dari instrumen yang memang dibikin untuk mengontrol kekayaan para penyelenggara negara kan gitu. Oke, ya hari ini kan diturunkan juga di Harian Kompas bagaimana kemudian Kementerian Keuangan dalam hal ini khususnya adalah Inspektorat di Kementerian Keuangan itu menyatakan akan menggandeng KPK dan PPATK. Maksudnya ya jangan pada waktu kasusnya saja terjadi tetapi ini kontinu dilakukan. Begitu Mas Adi ya? Ya, kita sepakat dengan itu, Mas Bayu, bahwa jangan karena ada kasus baru kemudian reaktif ya. Ini kan sifatnya reaktif banget kan kayak gitu. Ketika ada kasus kemudian baru ditangani kan kayak gitu. Sementara saya kira indikasi-indikasi kecurangan itu sangat banyak terjadi kan kayak gitu. Ya, sebenarnya di tingkat inspektorat, Mas Adi, saya ingin tahu gitu, mereka juga bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh PPATK, Mas Adi? Saya kira dengan mekanisme koordinasi yang ada, Mas, itu bisa dilakukan kan kayak gitu. Artinya bahwa sebagai bagian dari ekosistem pengawasan keuangan negara ya dalam posisi ini itu bisa dilakukan. Misalnya tidak hanya dengan PPATK, bahkan dengan KPK, dengan kejaksaan, dengan kepolisian dan instrumen-instrumen yang lain kan kayak gitu, lembaga-lembaga yang lain yang itu mestinya lebih intensitasnya lebih tinggi sehingga bisa diketahui. Oh ya, misalnya ini ada di Dirjen Pajak misalnya ada sekian ribu orang yang melaporkan LHKPN. Ada nggak kecurangan atau kecurigaan yang muncul dari transaksi atau inisiatif dari inspektorat misalnya ini eselon 3 kekayaannya sampai segini. Nah, tolong dong PPATK ini bantu dikrisik kan kayak gitu. Sebenarnya mekanisme itu saya kira bisa dilakukan kan kayak gitu. Ya, oke, terbayang. Nah, Mbak Yenti, iya baik. Kan sebetulnya mekanismenya udah berjalan nih. Saya mendengar cerita Bang Saud dan juga pada waktu Senin Mbak Yenti kita ngobrol juga di Sapa Indonesia Pagi dengan Pak Yunus Hussein. Diceritakan juga oleh Bang Saud bagaimana Pak Yunus Hussein, saya menggambarkannya tuh PPATK sampai bawa rombongannya nanya ke KPK itu laporan-laporan yang saya kerjakan mengenai LHKPN kami laporkan karena ada kecurigaan atau dugaan pencucian uang itu diapain, karena kok kayak nggak dilakukan sesuatu begitu. Jadi gimana, apa perlu Mbak Yenti datang lagi ke KPK nih supaya kemudian ada lagi Saud Situmorang lain yang peduli sama LHKPN itu harus ditindaklanjuti, Mbak Yenti? Iya mungkin gitu ya, dulu nggak marah sih Pak Saud, emang kesel aja karena waktu aku wawancara saya betul-betul titipkan itu sejak awal, yang 10 tahun yang lalu ya Pak Saud itu saya titipkan kata kunci untuk pemberantasan korupsi itu adalah TPPU. Itu kata kunci ya. Kalau masyarakat masih belum gitu paham, oke ya. Tapi kalau KPK saja pura-pura nggak paham ya sudah nggak bisa ngomong apa-apa lagi kan. Nah itu. Jadi ini kita harus evaluasi. Karena sudah terlanjur disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam bahwa sejak 2012 dan ada 2013 kita harus telusuri itu di mana kalau kita mau belajar ke depannya. 2012 itu ke KPK mengatakan ini bukan, kemudian dikasihkan ke Kejaksaan Agung ditelusuri. Nampaknya kemudian dikembalikan kepada Itjen. Nah sekarang harusnya itu menjadi track record di Itjennya itu. Kalau memang itu waktu itu ada masalah, tentu yang bersangkutan tidak sampai jabatan sekarang, gitu kan? Karena kan lihat itu setelah itu baru semakin tinggi kan itu membeli itu kan semakin tinggi. Nah itu jadi apresiasi untuk Ibu Sri Mulyani, tapi harus dievaluasi juga waktu 2013 itu bagaimana. Kalau sekarang ini kita harus betul-betul antisipasi untuk keadaan yang lebih buruk
yaitu masyarakat tidak percaya dan tidak mau bayar pajak. Padahal ini sudah bulan pajak, ya kan? Nah ini kita harus hati-hati betul. Jadi harus pemerintah melalui penegak hukumnya ataukah melalui Kementerian Keuangannya harus betul-betul mencermati ini, mencari solusi, evaluasi. Jadi sebetulnya mudah sekali ya untuk kalau mau itu mudah sekali. Begitu LHKPN itu kan memang beda dengan LHA. LHKPN itu kewajiban yang kemudian diisi sesuai dengan apa yang ditulis oleh wajib LHKPN itu. Jadi terserah dia gitu kan. Nah artinya apa? Berarti kan harus ada sistem bagi LHKPN ini mau diapakan. Klarifikasinya bagaimana? Akurasinya bagaimana? Sudah dimasukkan semua apa belum? Kalau sudah dimasukkan semua, betulkah nilainya seperti ini? Kan gitu ya. Biasanya mereka memarkdown kan, supaya nggak dicurigai kan. Ya. Nah, beda dengan LHA. Kalau LHA itu memang sudah dianalisis oleh PPATK. Kadang-kadang PPATK kan menemukan sendiri. Atau kadang-kadang dengan berita seperti ini, PPATK langsung jalan kan. Nah, ini nampaknya memang tidak sinergi. Artinya tidak punya keinginan yang sama. Kalau menurut saya sih. Tidak punya semangat yang sama. PPATK-nya menggebu-gebu, di KPK-nya seperti ini. Ya kalau memang tadi hampir 400 ribu ya yang tangani. Kalau memang tidak sanggup, ya disampaikan kepada Presiden. Dengan undang-undang baru kan di bawah Presiden itu. Ya undang-undang KPK. Apa SDM-nya kurang? Atau capacity building-nya belum terbangun dengan baik ya? Sistem digitalisasinya juga belum ada. Tapi begini, kenapa saya bicara seperti ini? Saya masuk dalam anggota Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi maupun Program Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi di 2005 sampai pada masanya Pak SBY. Masalah LHKPN itu, saya ingat sekali diundang Pak Abraham Samad pada waktu itu, sudah dibahas, ini bagaimana supaya bertaji gitu. Jadi ini bukan pembahasan sekarang gitu, apalagi saya terlibat ya di situ. Ya, saya tahu sekali. Tapi nampaknya kami rapat-rapat itu ya udah mungkin bahan rapat itu dibuang mungkin ya, nggak dibahas. Jadi kita bukan kekurangan diskusi, sudah banyak, hanya memang tidak respon. Tidak ada respons untuk bagaimana sebaiknya ini gitu ya. Jadi kita harus lihat juga semua dilihat sekarang ini, semua harus dilihat mau nggak mau, semua harus dilihat. Pembelian itu yang pada waktu 2012 itu mulai dari situ dilihat. Walaupun hanya 1 miliar, apakah pantas pada waktu itu yang bersangkutan punya uang 1 miliar? Kemudian kita lihat fakta bahwa istrinya pun pengusaha, kan gitu ya. Tapi harus dilihat bagaimana dia mempunyai modal sejak awal. Ya, walaupun ini konflik of interest. Susah deh kalau udah begini. Padahal Kementerian Keuangan gajinya sudah tinggi. Kenapa sih harus, kalau memangnya, kan kita punya prinsip ya, prinsipnya adalah PNS itu bersahaja, ya tidak pamer, ya kan? Nah ini menimbulkan distrust ya, tidak percaya masyarakat. Nah ini yang penting, dan memang jangan pamer. Kita bingung ya, masyarakat di bawah itu sedang mulai bangkit karena kemudian kemarin itu 2 tahun itu kita kena COVID ya. Terus kita kaget lihat yang seperti itu. Kita semua tuh masih belum normal gitu. Keuangan kita nggak karu-karuan gitu ya. Jadi kok malah mereka pamer gitu. Jadi bingung kan. Belum lagi fakta bahwa ternyata mobil ini belum masuk. Nah dari mobil ini aja deh. Mobil yang belum masuk itu dibeli kapan? LHKPN kemarin diisi kapan? Kan 31 Desember. Sudah ada nggak 31 Desember? Kita gampang lihat di media sosial. Dia di Bromonya kapan itu? Kan gampang sekali ya kan? Di Bromonya kapan? Terus apa alasannya Robicon tidak dimasukkan ke LHKPN? Jadi Pak Saud, saya minta maaf kalau waktu itu agak kenceng ke Pak Saud dan teman-teman. Tapi walaupun begitu ya tetap aja nggak direspon tuh Pak Saud. Tapi yang sekarang memang tidak pernah mengundang kami lagi sih sama sekali. Mudah-mudahan ini jadi momentum bagaimana LHKPN ini bisa betul-betul menjadi tools atau alat sedemikian rupa untuk mencegah hal-hal ini seperti terjadi. Dan apalagi yang nanti mesti kita akan lakukan. Ditahan sebentar, saya harus jeda dan segera kita kembali untuk melanjutkan diskusi ini. Tetap bersama Sapa Indonesia Pagi. Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Dalam pertimbangannya, Mahkamah mengatakan
syarat mantan terpidana untuk menjadi calon anggota DPD seharusnya sama dengan syarat mantan terpidana bagi calon anggota kepala daerah, DPR, dan DPRD. Perlu dilakukan penegasan dan penyelarasan dengan memberlakukan pula untuk menunggu jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan adanya kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana sebagai syarat calon anggota DPD. Pada sidang putusan yang sama, Mahkamah menyatakan tidak dapat menerima pengujian Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang diajukan oleh Bupati Kutai Negara, Edi Damansyah, dan menolak permohonan pengujian Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang diajukan oleh Guru Honorer Harifuddin Daulah. Dalam putusan selanjutnya, Mahkamah menyatakan tidak dapat menerima pengujian Undang-Undang tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Panji Erawan, Hamdi, MKTP News melaporkan. Buat kesehatan, aku percaya Sido Muncul. Sido Muncul suplemen dibuat dengan bahan yang baik, riset yang panjang, quality control ketat, dalam bentuk soft capsule dengan varian vitamin dan herbal. Sido Muncul natural. Good health, better life. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. We'll create a statement and bring the world. We'll never kill of love, we'll love for all, no room to swallow. We'll never kill of love, this flame never goes out. Daya tahan tubuh harus selalu siap 24 jam. Minum Holisticare Ester C yang bekerja 24 jam dalam tubuh. Bantu jaga daya tahan tubuh dan lebih tidak perih di lambung. Holisticare Ester C. Yakinkan langkah sehatmu. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Ekstra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Ekstra, andalanku. Ya, saudara, kita lanjutkan obrolan kami mengenai transaksi mencurigakan pejabat pajak. Bahkan bukan hanya pejabat pajak saja, mungkin banyak pejabat negara sedemikian rupa. Dari LHKPN-nya sudah bisa banyak dugaan berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Masih ada Yenti Ganarsi, pakar hukum tindak pidana pencucian uang, Saud Situmorang, mantan pimpinan KPK, Badiul Hadi, manajer riset dari Seknas Fitra, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran. Bang Saud, kalau begini kan gregetan kita sama nih, sama Pak Yunus Hussein waktu jadi kepala PPATK, mereka udah kerjain dan kemudian dilaporkan sedemikian rupa. Gregetannya Bang Saud pada waktu jadi pimpinan di KPK juga, sekarang gregetannya juga di publik berkaitan dengan kita tahu bahwa LHKPN diharapkan menjadi salah satu alat ukur terjadikah TPPU begitu. Saya mengutip apa yang dikatakan Mbak Yenti, dan ini sebenarnya udah jalan tapi begitu tidak ada kemudian penindakannya. Jadi Bang Saud, sekali lagi nih, apa yang kemudian kita perlukan? Bang Saud pernah di KPK belum bertaji soal ini, di mana lagi nih? Pak Mahfud MD sekarang sudah banyak bicara berkaitan dengan hal ini. Ini juga bisakah kita harapkan sehingga kemudian LHKPN ini bisa betul-betul menjadi sesuatu yang kita harapkan, nggak boleh lagi nih pejabat negara seperti ini, Bang Saud? Ya, yang bikin kita terlebih ini ya tambah sebel itu ya, karena kan kita di KPK itu tidak hanya bicara semata-mata penindakan pencegahan gitu, tapi juga bicara keseluruhan ini KPK ini ada manfaatnya nggak sih buat negeri ini gitu.
Ya. Jadi makanya Ibu Yanti tadi menyebut ada Stranas ya, kemudian itu di lantai 15 atau lantai berapa itu kan ada strategi nasionalnya pemerintah sekarang berada di situ. Nah, kemudian di sana muncullah prioritas-prioritas apa yang harus dikerjakan gitu ya. Di antaranya adalah sektor pendapatan. Kami di sana malah bicara tax ratio. Tax ratio kita itu baru 10%. Negara paling rendah ya tax ratio-nya di G20. Bayangin aja gitu ya. Terus kemudian negara paling rendah juga sekarang indeks persepsi korupsinya di G20. Kondisi-kondisi ini membuat kita tuh sebenarnya tambah stres sebenarnya. Ketika kemudian ada instrumen yang bisa kita gunakan untuk melakukan efek jera, hanya tinggal ambil sampling aja gitu loh, di random gitu, ambil 10 orang gitu ya. Pokoknya Kapolres 10 orang, Kapolda 10 orang, terus Bupati berapa orang, Gubernur berapa orang, itu diambil, dicek. Ini mana, kemarin kamu beli mobil mana, coba transfernya mana, dari mana kamu transfer gitu. Ya maksud saya begitu, itu pasti berefek jera. Itu yang saya bilang sekali lagi, kenapa merasa sebel banget? Karena memang pada bagian lain, kita di kepala kita yang separuhnya itu mikir negara ini harus tax ratio-nya di atas 30% lah katakan. Kalau ya oke lah 20% atau 25%. Terus kemudian itu juga sumber-sumber yang lain. Kan kita paham betul bahwa uang ini kan sesuai dengan latar belakang yang bersangkutan. Karena korupsi itu dari power yang dia miliki. Kalau dia umpamanya kepala daerah, ya dari posisi itu. Kalau dia umpamanya kementerian, dia posisi itu. Kalau dia umpamanya pejabat-pejabat lain, selalu kekuatan yang dia miliki yang digunakan untuk melakukan korupsi. Jadi sekali lagi, kalau memang kita mau komprehensif berpikirnya, tentu gambar besarnya itu selalu yang namanya National Integrity System. National sistem yang nggak bisa diharapin ke KPK doang, itu sudah pasti. Ada OJK di situ, ada semua badan-badan seterusnya. Nah makanya kalau memang kita mau menganggap, walaupun sebenarnya PBB sudah mengingatkan bahwa aset laporan mengenai aset ini sudah diingatkan di PBB itu menjadi alat yang sangat bisa kita gunakan untuk mengurangi konflik of interest tadi. Kalaupun kita katakan kita belum bisa predicate crime-nya ya, tapi itu kan most likely konflik of interest-nya pasti ada, sehingga dia memiliki sesuatu dari situ. Bang Saud, Anda pernah di sebuah lembaga seperti KPK yang bertaji untuk hal-hal semacam ini begitu ya. Pimpinan di zamannya Bang Saud salah satu yang mungkin bisa saya sebut salah satu yang mendapat respek dari masyarakat anti korupsi. Waktu itu nggak bisa juga nih LHKPN sedemikian rupa kemudian menjadi salah satu alat untuk bikin jerak sedemikian rupa. Sekarang optimismenya Bang Saud seperti apa? Kalau ia harus menjadi momentum ini menjadi momentum baik begitu, siapa yang harus ngelit sedemikian rupa? Bahkan KPK yang sekarang juga kan dengan segala respek banyak diragukan, tapi hari ini mantan pejabat pajak ini kan dipanggil dan semua mata sekarang tertuju pada KPK. Bagaimana kita membangun optimisme itu dari kasus ini, Bang Saud? Ya tentu sudah pasti ini tidak boleh mundur ke belakang. Wisdom crowd-nya sudah muncul sekarang ya. Masyarakat itu bijaksananya sama-sama dan sama dengan hal ketika kita menghadapi kasusnya Sambo kemarin itu. Jadi orang kemudian sekarang sudah mulai. Nah, wisdom crowd ini jangan nggak direspon oleh pimpinan KPK saat ini yang sudah notabene dia di bawah pemerintahan, karena dia part of the government. Sehingga kemudian kalau kita bilang pemerintahan, ya tone at the top-nya itu harus jelas juga dalam hal ini ya kepala negaranya. Apakah ini mau dibiarin saja di sisa waktunya gitu. Jadi kembali lagi saya katakan bahwa kalau memang kita mau mengatakan bahwa negeri ini indeks persepsi korupsinya harus berubah, detail-detail yang sudah ada, instrumen yang sudah ada itu dijalani aja dulu, kalaupun jangan bikin instrumen-instrumen baru gitu, yang sudah ada aja dijalani. Kalau memang resource-nya kurang itu ditambah, kita sudah ngalamin kemarin, kita sudah juga sebutkan angkanya tadi, sehingga lagi-lagi ya harus di follow up ini, nggak bisa, karena memang sudah dapat dipastikan ketika LHKPN tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya mengquote kembali Bu Yanti tadi, itu sudah pasti TPPU, itu sudah jelas itu.
Karena Anda memiliki harta, Anda nggak bisa pertanggungjawabkan dari mana asalnya, itu udah potensinya pasti kalau nggak placement, layering ya integration ya itu. Artinya pencucian uang gitu. Di situ Mas Bayu. Iya, oke. Mas Adi, kalau Fitra juga banyak sebetulnya menemukan apa-apa yang seperti LHKPN gini dalam anggaran-anggaran dari institusi pemerintah. Ini masih banyak, Mas Adi? Ya, kalau kami mencermati ya, misalnya di beberapa laporan yang sudah diterbitkan oleh lembaga-lembaga negara seperti BPK, seperti PPATK, termasuk dari KPK sendiri, kasus seperti ini memang sangat banyak ya, bahkan terkesan masif ya terjadi di struktur birokrasi kita. Nah ini yang memang menjadi tantangan besar bagi para penegak hukum untuk memastikan bahwa berangkat dari kasus hari ini misalnya itu menjadi pintu masuk yang serius gitu loh, tidak sekedar hanya formalitas ya penanganannya, terus kemudian karena ada kasus ditangani setelah itu nanti tidak serius lagi kan kayak gitu. Saya kira itu menjadi tantangannya. Ya, dan banyak ditemukan nggak kalau LHKPN bisa saja ada yang di markdown seperti Mbak Yenti katakan, bahkan Pak Yunus pada hari Senin ngobrol dengan kami juga mengatakan ya banyak itu hal semacam itu dan mudah ditelusurinya. Kalau dalam anggaran-anggaran hal-hal semacam ini juga banyak ditemukan, Mas Adi? Ya, saya kira misalnya tidak hanya soal LHKPN yang ditelusuri oleh Fitra, misalnya soal belanja negara, itu juga banyak ya, juga banyak markdown, markup dokumen yang dilakukan oleh beberapa oknum di pemerintahan kita, dan itu sangat banyak sekali dari beberapa tahun terakhir. Misalnya Fitra juga bisa melihat bahwa tren ini semakin meningkat kan kayak gitu, terutama bagaimana ketika pos belanja barang dan jasa itu menjadi salah satu ruang yang paling besar untuk dilakukan tindak pidana korupsinya kan kayak gitu. Nah, saya kira temuan-temuan yang kami analisis selama ini itu mengindikasikan ke sana bahwa kasus ini hanya salah satu saja, LHKPN-nya hanya salah satu saja. Nah, hal teknis di kementerian saya kira juga sangat banyak kasus-kasus penyalahgunaan anggaran negara kan kayak gitu. Oke, Mas Adi, Fitra selama ini kemudian melaporkan dugaan-dugaan semacam ini kepada siapa dan apakah ditindaklanjuti? Ya, beberapa kasus memang kita sampaikan ke pihak-pihak terkait ya, misalnya ke kementerian terkait, ke KPK termasuk kan kayak gitu, sebagai bagian dari upaya kita mendorong keseriusan pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia kan kayak gitu. Nah, tetapi memang tadi banyak kasus juga itu lamban responnya kan kayak gitu. Lamban responnya, bahkan beberapa sampai hari ini misalnya kami dengan beberapa jaringan melaporkan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penyelenggara negara itu juga mandek penanganannya kan kayak gitu. Nah, itu saya kira menjadi catatan, Mas. Oke, ini menjadi masukan kita semua. Mbak Yanti. Iya. Iya. Orang masyarakat sudah memiliki wisdom yang sama. Kita ingin mengawal kasus ini supaya gregetan kita ini terpuaskanlah, tidak hanya pada satu kasus ini. Orang bilang, netizen di media sosial juga nyinyir berkaitan dengan sebetulnya banyak, tidak hanya di Kemenkeu dan lain-lain, semua ini harus kemudian bisa diungkap. Apakah hal ini kemudian momentum kasus ini di Direktorat Pajak Kementerian Keuangan ini bisa betul-betul kita harapkan menjadi perbaikan ke depan, Mbak Yenti? Ini saya tekankan pelan-pelan nih kepada semua yang mendengarkan diskusi kita. Kita udah punya tools-nya, sudah dilakukan, sudah on the right track, tapi nggak ada follow up-nya. Makanya jadi begini, jadi berantakan semuanya. Dan begitu ketahuan, kita harapkan, kata Mas Adi, jangan karena kasus ini kemudian diselesaikan, tapi selesai setelah itu. Mbak Yenti, bisa kita kemudian menghadirkan sesuatu yang kemudian ajak, continue berjalan terus-menerus, sehingga upaya-upaya kita mencegah korupsi sampai karut-marut seperti ini nih tidak lagi terjadi. Di mana kita bisa berharap, Mbak Yenti? Iya, baik Mas Bayu. Jadi saya
sekarang itu ingin, betul, pertama ini adalah momentum, tapi bukan hanya untuk Kementerian Keuangan, untuk semua kementerian, untuk semua yang wajib LHKPN, yang ada LHKPN-nya. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan lagi gitu ya, apa sih gunanya TPPU gitu ya. Tadi seperti dari Fitra, Mas, saya lupa, Mas siapa tadi? Adi. Yang dari Fitra, Mas Adi, mohon maaf ya saya di luar soalnya, Mas Adi tadi mengatakan bahwa dari Fitra curiga bahwa ada anggaran-anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan lah, atau dicurigai tidak dapat dipertanggungjawabkan. Artinya apa? Ada korupsi gitu kan gitu ya, anggaran-anggaran negara itu pasti ya kan, itu pasti korupsi. Nah, kemudian itu adalah yang biasa, ada korupsi, nanti dilihat apakah hasil korupsinya kemana, itu TPPU kan gitu ya. Nah, sebetulnya ketika International Anti Money Laundering Legal Regime terbentuk di dunia, itu bukan di situ. Di situ tuh biasa-biasa aja, korupsi dicari money launderingnya gampang. Yang spektakuler adalah ketika kita mempunyai undang-undang TPPU, kemudian kita menemukan ada transaksi mencurigakan, ada rekening gendut dari orang-orang yang tidak sesuai dengan profilnya, masuk di situ. Masuknya adalah adanya indikasi terjadi pencucian uang. Walaupun kita belum tahu itu dari mana. Kalau itu pejabat negara, ya kemungkinan terdekatnya adalah dari korupsi. Jadi masuknya dari situ, nanti didalami, nanti akan ketahuan transaksi ini kapan, pada waktu itu jabat apa, uangnya dari mana, gitu ya. Jadi dengan masuknya spektakulernya TPPU itu tahun 1988 itu justru di sini untuk menemukan kejahatan korupsinya antara lain adalah lewat transaksi mencurigakannya. Nah, ini senjata paling pamungkasnya itu, ini yang membuat bahwa TPPU itu mempunyai karakteristik khusus dibandingkan kejahatan-kejahatan yang lain. Karena apa? Karena dengan TPPU itu ada dua kejahatan sekaligus. TPPU-nya sebagai kejahatan lanjutan dan korupsinya adalah kejahatan utamanya. Masuk dari TPPU, masuk di hilir, akan diketemukan kejahatan di hulu. Nah, ini sebenarnya dibantu dengan adanya PPATK. Nah, jadi pengalaman ini gitu ya, saya jadinya kepengen, tapi saya nggak pernah diundang oleh KPK, jadi saya pengen nyerang ke KPK. Mudah-mudahan setelah ini bisa diundang, sehingga dengan demikian itu menjadi satu harapan bagi kita bahwa ada keseriusan di sana. Mas Bayu, ini momentum, tapi seperti tadi Mas Adi sampaikan, jangan hanya untuk ini saja. Setelah itu kumat lagi gitu kan? Ini jangan gitu, nanti kita kecewa gitu ya. Jadi demikian. Kami sampaikan kepada narasumber dan juga pemirsa Kompas TV di Sapa Indonesia Pagi bahwa Raphael Alun sudah tiba beberapa waktu yang lalu di KPK karena sempat kita belum bisa memastikan apakah akan hadir memenuhi panggilan KPK. Sudah, dan sekarang sedang menjalani pemeriksaan atau sudah masuk ke dalam gedung KPK, gedung Merah Putih di kawasan Kuningan. Jadi nanti kita akan tunggu. Bang Saud, sedikit lagi sebagai penutup mungkin dari Anda. Dalam bayangan saya, sebagai sebuah dugaan, Mas Adi tadi mengatakan, Pak Yunus Husein PPATK pada waktu itu mengatakan, Bang Saud di KPK juga mengatakan bahwa bisa jadi ini sudah begitu menggurita. Dalam bayangan saya ini sudah tidak hanya di Kementerian Keuangan, tidak hanya di Direktorat Pajak, ada hal semacam ini yang kemudian harus kita benahi. Dengan sudah mengguritanya ini, semua orang sudah mungkin terlibat. Bang Saud tadi bilang, yang sekarang muncul-muncul sebagai pejabat publik saja, tahun 2012 waktu Bang Saud di KPK, LHKPN-nya sudah dikirimkan oleh PPATK, sedemikian rupa. Nah, bisakah Bang Saud sebetulnya kita memenuhi harapan kita semua ini sebagai masyarakat Indonesia bahwa pejabat kita jangan sampai begini-begini amat begitu, sedemikian rupa, sehingga kemudian semua tools yang kita miliki ini bisa meredam minimal, kalaupun tidak menghilangkan ini semua. Karena ini sudah berjamaah, sudah menggurita. Apakah kita masih punya optimisme bahwa ini bisa kita lakukan sedemikian rupa dengan baik, mencegah pejabat kita, terutama pejabat negara untuk korupsi dan kemudian melakukan tindak pidana pencucian uang? Bang Saud? Ya, sekali lagi kita mengulang diskusi kita Senin kemarin, Mas Bayu, bahwa
ini LHKPN, gratifikasi dan seterusnya itu dua direktorat yang sebenarnya masuk di pintu yang sangat strategis sebenarnya dalam pengertian mencegah gitu. Tapi kita perlu mengingatkan bahwa mereka jangan berpikir di perspektif cegahnya gitu. Jadi berpikirnya itu harus di perspektif penindakan, investigatif. Nah kalau kita bicara pencegahan tapi berpikir investigatif, kita harus masuk banyak ke detail-detail. Kita tidak bisa menuduh juga 84.000 orang itu semuanya orang-orang yang punya niat jahat dalam menata karirnya. Tetapi kalau kita pakai investigative approach, Anda harus buktikan yang 384.000 orang ini, Anda harus buktikan bahwa yang Anda miliki itu bukan hasil nyolong, itu penting gitu. Ya kan? Sehingga makanya saya bilang kembali lagi, sekali-sekali itu di random, di sampling untuk kemudian kita terus melakukannya. Dan sepanjang tahun, karena kan dulu kan sebelum menjabat, sesudah menjabat, sekarang setiap tahun selama dia menjabat, nanti Maret ini harus sudah mulai. Nah itu ya sudah harus mulai bagi kerja, di random, di sampling, terus kemudian dipakai juga data yang ada di PPATK yang sudah masuk itu, data yang sudah masuk itu dikombinasikan untuk kemudian kita mengambil langkah-langkah random atau samplingnya. Kalau enggak nanti ya tetap aja nggak akan berubah. Jadi sekali lagi kan selama ini selalu bilang KPK itu please loh jangan OTT segala macam ya. Dari dulu juga sudah ada instrumennya, bukan tidak ada instrumennya, tapi memang sekali lagi skala ekonominya yang kita belum, strateginya yang belum, taktisnya yang masih belum. Sehingga ini mungkin perlu cara pandang kita yang saya bilang tadi itu, ini mainstreamnya pencegahan, tapi berpikirnya itu penindakan. Itu mungkin Mas Bayu yang perlu diubah cara berpikir mereka, value creation-nya diubah. Baik, Bang Saud Situmorang, Mbak Yenti Ganarsi dan juga Mas Badiul Hadi, saya terbatas waktu, tetapi kita akan mencoba untuk mengawal kasus ini menjadi momentum yang baik bagi upaya kita untuk mencegah korupsi sedemikian rupa dengan tindakan-tindakan yang mungkin nanti akan terus kita perbaiki. Itu optimisme kita. Terima kasih untuk diskusi pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain.